مقام الرصد والعجم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب المقدمة. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري. الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود. سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي بالكمال. أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. Dilipat gandakan 10 kebaikan terus ketika kita membaca Al-Fatihah satu hari saja. Terus kalau Fatah berdiri? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kali di sini ada yang sudah mengikuti kelas makharijul huruf. Makharij amma ba'd. Qad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Lantunkan bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Minoritas orang-orang yang umurnya 20, 25, 22. Boleh Bapak Ibu sekalian di mute dulu nih mikrofonnya ya. Di situ ada kata faridotun atau subhanallah. Alhamdulillah. Jadi disambung Ustaz besok. Barakallahu fiik Ibu Yun. Nah, oleh karenanya ya, bahkan sahabat sempat bertanya Bapak Ibu, kemuliaan nada huruf masih diberikan kesempatan, diberikan umur, diberikan anin nabail azim. Nah, seperti biasa kita akan latihan ya. Kalau ibu ngambil wakaf secara ikhtiariah di akhir gitu ya. Ini saya benar begitu mahrajal huruf saya setelah guru-guru ngaji saya itu tes gitu ya. Kok sekarang ibu lebih pinter ya kalau baca gitu, lebih tepat hurufnya. Saya punya poster dari sobat ngaji itu ya. Alhamdulillah Ustadz, benar memang Ustadz. Jadi walaupun banyak cara tetapi saya cocok dengan poster itu Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti gitu kan. Tepuk tangan buat sobat ngaji lah. Masya Allah. Takbir ya, jangan tepuk tangan. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ayah bunda sekalian yang Allah muliakan? Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat selalu, barokah selalu ya. Baik, saya Ari Abdullah mohon izin untuk menyampaikan beberapa program yang sangat menarik untuk ayah bunda. Karena Sobat Ngaji ini mempunyai 2 program besar. Salah satu diantaranya adalah program Tahsin Akbar dan gratis ayah bunda. Nah, kenapa disebut program Tahsin Akbar? Karena pesertanya itu ratusan orang ayah bunda. Nah, di program Tahsin Akbar ini dalam 1 pekan itu ada 2 pertemuan. Pertemuan yang pertama ada di Rabu malam pukul 20.00 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat. Dan di pertemuan pertama ini kami khususkan kajiannya adalah bedah tajwid bersama guru yang sudah mempunyai standar sanad riwayat hafaz Thoriqoh Syatibiyah.
Nah, sedangkan pertemuan yang keduanya itu ada di hari Ahad malam pukul 20.00 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat. Kajiannya beragam, kaitannya dengan tajwid amali dan tajwid ilmi ayah bunda. Seperti halnya membedah nama istilah dan cara bacanya, seperti mengenal ayat-ayat gharib atau ayat-ayat asing, mengenal simbol-simbol di dalam Al-Quran, cara menghafal Al-Quran, terus ada adab-adab dalam membaca Al-Quran, adab wakaf iftida, dan hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Nah, ayah bunda sekalian yang Allah muliakan, jangan lupa dicatat ya, jadwalnya di hari Rabu malam dan Ahad malam di kelas Tahsin Akbar, dan sifatnya gratis. Ayah bunda bisa mengajak siapapun untuk ikut bergabung, dan insya Allah akan menjadi jariah untuk ayah bunda. Tos ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu semua, pada malam hari ini kita sudah tepat di jam 8 malam, yang insya Allah kita akan mulai kajian pada malam hari ini. Dan sebelum kita mulai Bapak Ibu semua, ini untuk suara Syifa sudah terdengar dengan jelas ya? Yes. Jelas. Oke, baik. Nah, ini suaranya udah oke ya. Nah, alhamdulillah. Dan sebelum kita lanjut ke materi, kami mau sapa-sapa terlebih dahulu. Nah, di sini Bapak Ibu semua, kabarnya bagaimana nih Bapak Ibu semua, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, luar biasa, Masya Allah. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan juga kita tidak lupa panjatkan puja dan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmatnya serta hidayahnya kita dapat bertemu, berkumpul dan bersilaturahmi pada kajian pada malam hari ini, khususnya di bedah tajwid ya, bersama sobat ngaji. Dan alhamdulillah Bapak Ibu semua, di sini partisipannya akan terus bertambah ya. Dan tentunya di sini ada mungkin beberapa peserta yang baru pertama kali bergabung. Ya, sedikit memperkenalkan diri. Bapak Ibu semua, perkenalkan, nama saya Syifa Nurjana, biasa dipanggil Syifa. Kami salah satu tim dari Sobat Ngaji yang akan membersamai Bapak Ibu semua pada malam hari ini ya. Dan khususnya pada malam hari ini di bedah tajwid, kita akan sama-sama menyimak serta membedah di Quran Surat Al-A'la di ayat berapa nih Bapak Ibu semua? Ada yang masih ingat? 13. Ayat 13, ada yang lain? 16. Oke, ya ada ayat 16. Tapi kalau di posternya di ayat 15 ya. Mungkin nanti kita akan sama-sama tanyakan kepada salah satu asatid kami. Nah, di sini Bapak Ibu semua ada yang masih ingat juga, kita masih dibersamai oleh siapa nih Bapak Ibu semua pada malam hari ini? Ustadz Asep. Masya Allah, ini sudah banyak yang kenal ya bersama Ustadz Asep Maulana. Kita langsung saja sapa terlebih dahulu ya bersama Ustadz Asep. Kita spotlightkan terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syifa. Alhamdulillah Ustadz Asep, kabarnya sehat ya Pak Ustadz ya? Baik, alhamdulillah Syifa. Binikmati tatimmus salihah. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Nah, Alhamdulillah ya Bapak Ibu semua, Ustadz Asep pun sudah siap akan men-sharekan materi pada malam hari ini. Dan mangga ini dipersiapkan juga untuk segala sesuatunya, baik itu mushafnya, catatannya juga ya. Dan mudah-mudahan diberikan kelancaran, kemudahan, jaringannya juga stabil ya Bapak Ibu semua. Dan insya Allah nanti di
54 menit ke depan nanti kita akan ada sesi informasi sedetik ya Bapak Ibu semua. Mohon tetap stay di sini dan nanti di akhir akan ada sesi tanya jawab ataupun sesi talaki bersama juga ya seperti itu. Baik Bapak Ibu semua, untuk mengefektifkan waktu mari kita sama-sama mulai saja dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk waktu dan tempatnya saya serahkan kepada Ustadz Asep. Silakan Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana warahmatullahi ayah bunda wabarakatuh. sekalian kabarnya sehat ya? Alhamdulillah Ya sehat. sudah siap Ustaz. kita mulai kajiannya bunda? Insya Allah. Siap ya sebetulnya insya Allah kita untuk bedah tajwid pada malam hari ini kita melanjutkan ayat 15 bunda ya insya Allah. Baik kita mulai. Bismillah alhamdulillah alhamdulillahilladzi qaddara alaina bil jama'ah wa faraha alaina bis salamah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waratilil Qur'ana tartila. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati naf'arin ahaduha talil Qur'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim ya Razzaqu ya Karim iftah alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama dan tentunya yang paling utama tidak ada ungkapan yang lebih layak kita ungkapkan melainkan syukur alhamdulillah kita panjatkan sama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, anugerah dan karunia-Nya pada malam hari ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala lengkap dengan nikmat sehatnya. Semoga perkumpulan saat ini menjadi bukti ataupun tanda bahwa kita salah satu hamba yang selalu berusaha untuk bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga perkumpulan kita menjadikan sebab dan dapat menghantarkan kita menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan semoga kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dapat masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bunda rindu kepada surga? Rindu, Ustaz. Rindu. Yang mau masuk surga? Mau. Semuanya tentunya mau ya. Kita rindu kepada surga. Pertanyaannya, apakah surga rindu tidak kepada kita? Bismillah. Amin. Ya, apakah surga rindu kepada kita tidak? Semoga surga merindukan Insya Allah. kami. Insyaallah. Ya. Karena saya teringat salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Rasulullah bersabda bahwa surga itu merindukan kepada 4 golongan. Ahaduha, salah satunya talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Nah, berarti kalau kita senang baca Al-Quran, kalau kita cinta terhadap Al-Quran, berarti insya Allah kita dikategorikan itu salah satu orang yang dirindukan surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan pada hakikatnya orang yang senang bertalabul ilmi itu pada hakikatnya sedang jalan menuju surga. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Barang siapa orang yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dirinya untuk dapat memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ustaz, gimana saya kan tidak berjalan? Berjalan ya? Bunda ada yang jalan tidak? Apakah di rumah? Di rumah. Di rumah saya. Nah, pertanyaannya kok ini kan berjalan. Nah, maksud berjalan di sini maknanya umum, Bunda ya.
Maknanya umum. Ada yang berjalan bertolabul ilmu itu dengan kaki. Ada yang berjalan dengan tangan. Oh, gimana caranya berjalan dengan tangan ya? Apakah harus merangkak gitu? Lah, tidak seperti itu. Ketika ibunda menghidupkan handphone, kemudian di situ ada link Zoom untuk kajian. Nah, ketika ibunda mengklik Zoom itu sudah merupakan jalan bunda dapat memasuki kajian. Jadi makna berjalan di sini bukan hanya berjalan dengan kaki. Ketika ada upaya untuk dapat memasuki ruang berthalabul ilmi, itu merupakan suatu upaya, suatu cara kita untuk berjalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hakikatnya ibunda ketika mengklik Zoom itu bunda sudah membuka jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga waktu yang bunda korbankan, kemudian tenaga yang bunda korbankan, ataupun juga materi yang bunda korbankan, tentunya kita pada hari ini tidak lepas dari yang namanya materi. Tentunya bunda mau masuk ke Zoom ini itu harus ada kuotanya, bunda ya, betul tidak? Kalau tanpa jaringan, tanpa kuota, tentunya kita tidak mungkin ada dapat di sini. Nah, semoga materi yang bunda korbankan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga rezekinya tambah berlimpah berkah. Man tafaqaha fi dinillah kafallahu himma wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa orang yang bertafakuh di dalam ilmu agama Allah, di dalam agama Allah, kafallahu himma, Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi segala kebutuhannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki yang tidak terduga, yang tanpa disangka-sangka. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, sampai kepada kita selaku umatnya. Semoga kita dijadikan orang-orang yang musyaffa', orang-orang yang mendapatkan syafaatul ummah kelak di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bagi bunda sekalian, sahabat Al-Quran yang Allah muliakan, terlebih dahulu saya ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang dan juga selamat bergabung kembali kepada ayah bunda yang sudah bergabung di kajian tahsin pada malam hari ini. Buat bunda-bunda yang baru bergabung, silakan di chat di kolom komentar, boleh ditulis dari mana, asal kota mana, supaya kita lebih bisa akrab lagi, sehingga silaturahmi kita lebih dekat lagi. Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi aw insya'alahu fi atharihi falyasir rahimah. Barang siapa orang cinta terhadap silaturahmi, Allah Subhanahu wa taala akan panjangkan umurnya. Warzukhu Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi aw insya'alahu fi atharihi falyasir rahim. Barang siapa orang yang mempunyai keinginan dipanjangkan usianya, dimudahkan rezekinya, maka harus senang bersilaturahmi. Itu benar ya, motivasi hari ini harus senang bersilaturahmi, harus cinta terhadap Al-Quran. Gitu ya. Mari sama-sama awali kajian kita dengan membaca basmalah bersama. Sudah tadi dimulai oleh Syifa, dan doa bersama. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga acara kajiannya diberikan kelancaran, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beri angkat tangannya, rendahkan hati kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya satu kali, ayah bunda satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Akhrijni yuhli ila nuri fahmi wa akrimni binuri fahmika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri
hidayatika kama nawwartal ardo binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Amin ya Allah Amin ya ya Rabbal Alamin. Insyaallah mari sama-sama kita melanjutkan kajiannya yaitu bedah tajwid. Insyaallah kita ayat 15 benar ya. Dari mulai ayat 15 15. Mari sama-sama dulu kita talaki dulu dari surah dari ayat 1 sampai ayat 14. Saya satu kali, ayah bunda satu kali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tafadhol, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Alladzi khalaqa fasawwa. Alladzi qaddara fahada. Alladzi qaddara fahada. Alladzi akhrajal mar'a. والذي أخرج فجعله غثاء أحوى. فجعله غثاء سنقرئك فلا تنسى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. إلا ما شاء الله. إنه يعلم الجهر وما يخفى. إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى. وذكر إن نفعت الذكرى. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. الذي يصلى النار الكبرى. الذي يصلى النار ثم لا يموت فيها ولا يحيا. ثم لا يموت
قد أفلح من تزكى قد أفلح من Bunda sekalian, izin kita bedah tajwid di ayat 15 ya. Insya Allah kita lanjut lagi ke talaki. Ya. Baik, Bunda sekalian boleh di off-kan dulu mikrofonnya ya. Mari sama-sama kita bahas mengenai hukum tajwid pada ayat 15 ini. Ayah Bunda, sementara kita fokus ke ayat 15 ya. Nah, yang pertama, di sini kita menemukan ini Bunda ya. Nah, kira-kira ini huruf apa Bunda? Huruf alif atau hamzah? Alif. Alif apa hamzah? Hamzah ya. Hamzah. Nah, ini namanya Hamzah. Oh, Ustadz, kan Hamzah itu ada itunya ya, ada harokatnya. Ada harokat. Nah, gimana ini kan? Nah, baik saya jelaskan ya. Ini namanya Hamzah. Ini Bunda, namanya Hamzah. Hamzah. Wasol. Nah, namanya Afwan, ini jelas tidak tulisan saya? Jelas, Ustaz. Ya. Baik, saya perbaiki dulu benar Afwan. Jelas, Ustaz. Saya perbesar ya. Hati-hati Ibunda, ini namanya Hamzah. Hamzah. Namun hamzahnya hamzah wasl. Hamzahnya hamzah wasl. Nah, perlu Bunda ketahui bahwa hamzah itu ada dua. Yang pertama, ada yang dinamakan hamzah wasl. Nah, satu lagi Bunda, kira-kira ada yang tahu? Hamzah apa? Hamzah kotok. Masya Allah. Betul ya. Yang kedua hamzah kotok. Kotok. Nah, kopo itu diambil dari kata qat'in ya. Qat'in. Apa itu qat'in? Itu harkat atau hamzah yang harokatnya tidak bisa diganggu gugat ya. Itu namanya hamzah qat'a. Nah, baik saya perjelas Bunda ya. Loh, kita fokus ke kata ismunnya di sini ya. Afwan, bukan kata ismun, isma. Wa dzakara isma. Nah, ini kata isma Bunda ya. Hamzah terbagi dua. Hamzah ada dua. Yang pertama kotor. Ya. Kotor itu artinya tidak bisa diganggu gugat. Apanya? Harokatnya. Yang kedua ada hamzah wasl Ibunda ya. Nah, kalau hamzah wasl ini harokatnya dapat diganggu gugat. Contoh salah satunya yang termasuk pada hamzah wasl terdapat pada kata tadi. Isma. Kenapa dikatakan hamzah wasl? Karena hamzah wasl itu kaidahnya tasbutu Ibunda ya. Tasbutu fil ibtida. Tasbutu. Tasbutu fil ibtidai. Wataskutu fid darji. Nah, ini dijelaskan di dalam salah satu kitab Asy-Syarful Kailani Bunda ya. Di situ ada kaidah tasbutu fil ibtidai
wa tasqutu fid darji. Yang mana kitab ini menjelaskan mengenai grammar bahasa Arab gitu ya. Apa artinya tasbutu fil ibtida'i wa tasqutu fid darji? Artinya ditetapkan harokatnya, ditetapkan harokatnya ketika di awal baca, Ibunda ya. Di awal baca. Nah, ini awal itu dari kata ibtida. Kemudian watasqutu, menghilang harokatnya. Menghilang. Otomatis kalau menghilang menjadi mati. Menghilang harokatnya. Harokatnya ketika berada di tengah baca. Nah, tadi Bunda ingat pada kata ismun ya. Jadi tidak salah lagi ketika Bunda menemukan kata ismun, di sininya ada hamzah, maka namanya hamzah wasal. Isma ya, di sini katanya isma. Nah, kalau ini terhimpit dengan tadi kata wazakara Ibunda ya. Wazakaros. Nah, otomatis harokatnya, ini harokat kasrohnya hilang. Loh, kenapa hilang? Karena ada di tengah-tengah baca. Jadi cara bacanya wazakarosma, tidak wazakaro isma. Nah, itu benar ya. Tidak wazakaro isma, tapi wazakarosma. Seperti itu. Dan hati-hati tadi, ini tidak disebut alif. Karena kalau alif itu harus ada bacaan panjang. Sampai di sini Bunda dapat dipahami. Jadi kaidah hamzah wasal itu tasbutu fil ibtida'i wa tasqutu fit darji. Artinya ditetapkan harokatnya ketika di awal baca. Kemudian menghilang harokatnya ketika berada di tengah-tengah baca. Ustaz, coba beri contoh apa yang ada di awal baca. Saya contohkan ya. Ismullah atau Ismallah ya, gak apa-apa. Boleh Ismullah. Ismullah. Nah, ini Bunda salah satu hamzah yang terdapat pada awal baca. Tidak bisa ini dibacanya Smullah. Smullah. Tidak bisa. Karena ibtida'u bisakin. Apa itu ibtida'u bisakin? Huruf sukun di awalnya itu tidak diperbolehkan. Smullah. Maka suka didatangi hamzah wasal seperti ini. Dan ini Bunda termasuk pada kata isim ya. Atau kata benda. Nah, ini insya Allah tidak ada hubungannya dengan bahasa Arab. Kita fokus kepada tajwidnya saja dulu. Alhasil, ini namanya hamzah wasal. Sekali lagi, kalau di tengah-tengah baca, harokatnya hilang. Kalau berada di awal baca, maka harokatnya tetap. Seperti itu. Nah, Ustaz, coba sekarang berikan contoh hamzah qoto. Contoh hamzah qoto pada kata inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, contoh Ibu dari sini ya. Kata anzalna. Nah, pada kata anzalna di sini terdapat hamzah. Nah, ini namanya hamzah qoto. Meskipun ini berada di tengah-tengah baca atau terhimpit dengan kata lain, ini tetap dibaca ataupun tidak menghilang apanya? Harokatnya. Contoh kita semisal ditambah di belakangnya kata inna
atau yang nyambung ya, yang nyambung. Wa dzakara saja. Wa dzakara an. Tidak. Wa dzakaran zalna. Tidak. Kenapa? Karena hamzahnya hamzah qata. Sampai sini Bunda dapat dipahami ya? Insyaallah. Ya. Kemudian kita lanjut lagi. Wa dzakara asma rabbihi. Nah, sekarang kita fokus ke nama istilah tajwid saja Bunda ya. Sementara kita tidak bedah dulu makhraj ya. Insya Allah untuk bedah makhraj itu ada di talaki Bunda ya. Untuk Bunda yang mau kelas talaki silahkan ya untuk bergabung dengan kami di Sobat Ngaji ada. Insya Allah lengkap dari mulai iramanya ada, kemudian bedah tajwidnya ada, talakinya juga ada. Nah yang kedua, mari sama-sama kita lihat pada kata hi Bunda ya. Nah ayah Bunda barangkali ada yang tahu tidak mengenai istilah nama tajwidnya pada kata hi? Madsila. Masya Allah. Madsila. Qasiroh. Ya. Madsila qasiroh. Dan madsila juga terbagi dua. Terbagi dua. Yang pertama madsila apa Ibunda? Tawilah. Ya, madsila. Qasiroh dan tawilah. Qasiroh itu artinya pendek. Sehingga ini harus kita baca 2 harakat saja. Kemudian yang kedua ada istilah nama madsila tawilah. Tawil itu artinya panjang. Sehingga kita Bunda menemukan madsila tawilah itu bisa dibaca panjang lebih dari 2 harakat. Nah, pertanyaannya, Ustadz, apa bedanya madsila qasirah dengan madsila tawilah? Madsila tawilah bertemu dengan hamzah, kalau qasirah tidak bertemu hamzah. Masya Allah ya. Qasirah betul. Qasirah di depannya tidak ada hamzah. Dan tawilah di depannya ada hamzah. Hamzah dan ada tanda alis, Pak. Ada tanda alis. Nah, ada tanda alis dilengkapi dengan tanda alisnya betul. Iya. Nah, Ustaz, kok kenapa tidak dikatakan madbobi'i gitu ya? Kan ini ada patah berdiri. Afan, kasrah berdiri Bunda ya, betul tidak? Iya. Wabbihi. Nah, pertanyaannya kenapa ini tidak dinamakan madbobi'i? Karena berada di hadomir ya, Pak. Hadomir. Nah, karena tanda 2 harokatnya ada di bawah atau di atas dhamir. Jadi khusus untuk hak dhamir yang dipanjangkannya dengan harokat kasroh dan dipanjangkannya dengan harokat dhamma, hi, hu, itu namanya silah. Nah, ya. Hati-hati tidak silah tapi silah. Pakai huruf sad ya, pakai huruf sad. Nah, gitu. Silah. Itu Bunda ya. Nah, tandanya ada 2. Yang pertama, ketika Ibunda menemukan hal dhamir yang ditandai dengan kasrah berdiri. Nah, kalau tunggal ditulisnya seperti angka 0 Bunda ya. Dan juga hal dhamir ditandai dengan dhamma terbalik. Kemudian kalau disambung bentuknya begini Bunda. Nah, seperti ini ya. Ini kalau disambung. Hi, hu. Kita ambil contoh tadi. Apa Bunda? Contohnya tadi apa? Rabbihi. Nah, itu Bunda ya. Rabbihi. Nah, kalau lebih ini bentuknya seperti ini. Rabbihi. Nah, untuk mengetahui apakah ini silah qasirah atau tawilah, Bunda lihat depannya. Kalau misalnya di depan ada hamzah, nah, gitu ya Bunda ya. Rabbihi akhuka misalnya ya, ini ngarang saja katanya. Aku yang penting ada hamzahnya. Rabbihi. Nah, kita di sini mendapati atau menemukan hamzah. Berarti untuk hukum silahnya silah tawilah. Betul ya. Kemudian ketika di depannya tidak ada hamzah, qasirah.
Nah, contohnya Bunda, Rabbihi fasalla. Nah, berarti di sini silanya Qasiro. qasiro. Nah, untuk sila qasiro ini masuknya pada tabi'i. Cara bacanya tabi'i. Hanya 2 harokat. Tidak bisa kita panjangkan 4, tidak bisa kita panjangkan 5 harokat. Loh, kenapa yang mad sila tawilah bisa panjang 4 sampai 5 harokat? Itu mengikuti jaiz. Apa Ibunda? Mengikuti jaiz. Ibunda, apakah pernah mendengar istilah kata majaiz? Pernah. Pernah ya? Ketika apa Ibunda? Ketika mad tabi'i bertemu dengan alif dalam dua bertemu kata. di depannya bertemu dengan alif yang berharokat ataupun namanya hamzah. Nah, itu salah satu alasan kenapa tawilah dibaca panjang, karena mengikuti hukum jaiz. Nah, berarti ini kita hanya bisa baca 2 harokat, tidak bisa 4 harokat, tidak bisa 5 harokat. Seperti itu. Sampai sini Bunda dapat dipahami? Insyaallah. Ya. Nah, terakhir kita menemukan pada ayat 15 ini fathah berdiri di akhir kata Ibunda ya. Nah, ini. Ya. Fasalla. Apakah mad arid disukun? Apakah mad tabi'i? Fathah berdiri. Yakin Bunda? Yakin ya? Nah, kenapa tidak dikatakan mad arid disukun Bunda? Karena ada di akhir baca. Karena tidak bertemu dengan yang wakafkan. Masya Allah, mumtaz ya. Peserta sobat ngaji semuanya mumtaz. Nah, karena di depannya tidak ada huruf yang berharokat disukunkan. Berbeda dengan kata Rabbil alamin. Ya, ini Bunda ya. Rabbil alamin. Mad arid lisukun. Nah, kalau ini baru dikatakan mad arid lisukun. Kenapa? Karena setelah mad 2 harokatnya ada huruf yang berharokat dan disukunkan karena berada di akhir kalimat. Kalau pada kata tadi fasola itu tidak ada. Maka hati-hati Bunda, ketika cara bacanya tidak boleh dibaca panjang lebih dari 2 harokat. Ya, mari sama-sama Bunda ya. Saya 1 kali, Bunda 1 kali. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Silakan. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Masya Allah. Nah, hati-hati Bunda ya. Saya sebutkan dikit ya, pada huruf za. Hati-hati ada sofirnya ya. Hati-hati ada sofirnya. Apa itu sofir? Ada desis. Gimana Bunda caranya? Za. Nah, kalau za, hati-hati itu bukan huruf za. Nah, tapi karakter huruf za ini bersih dan lembut. Waza. Nah, ini makhrajnya dari ujung lidah menyentuh ke gigi yang ke gigi seri atas bagian ujungnya ya. Tidak za. Seperti halnya ibunda memerintahkan anak untuk sholat ya. Nak, karena ke masjid sudah azan. Ada yang begitu? Nah, padahal bukan azan ya, tapi azan. Ain, za, nun, Ibunda ya. Azan, tidak azan. Seperti itu. Jelas dapat dipahami Bunda? Insyaallah ya. Nah, kalau sudah jelas, kita lanjut lagi ke ayat setelahnya. Nah, kemudian di sini Bunda, ayat 16-nya. Bal tu'thiru Ibunda. Mad apa Bunda? Mad tabi'i. Karena ada apa? Karena kenapa dikatakan mad tabi'i? Bertemu dengan sukun. Karena ada pertemuan dhammah dengan waw sukun dengan dhammah. Nah, dan ini dibacanya 2 harokat. Nah, itu. Apa itu tabi'i?
Tabi'i itu yang panjangnya dibaca secara tabiat kita, ya. Atau bacaan panjangnya itu alami, tidak kita buat-buat. Seperti hanya saya mengatakan atau memanggil Bunda, Bunda, tabi'i apa tidak? Tabi'i. Silakan Bunda. Nah, itu Bunda fokus ke daknya ya. Silakan Bunda baca. Dan tabi'i apa tidak? Tabi'i. Nah, kalau saya panggil Bunda seperti ini. Bunda. Tabi'i tidak? Bukan. Jadi tabi'i itu Bunda bisa dirasakan dengan pendengaran. Kalau semisal ini panjangnya alami, tentunya berarti tabi'inya sudah tepat. Sudah tabi'i ya. Kalau itu kepanjangan, berarti masih belum tabi'i. Dan ini tidak hanya bisa dengan ketukan Bunda ya. Tidak hanya bisa dengan ketukan, tapi bacaan tabi'i ini disesuaikan dengan tempo bacaan kita. Baik, saya diulang kembali waktu itu pada saya sampaikan Bunda ya. Sekarang saya baca seperti ini. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Tabi'i tidak? Menurut Bunda tabi'i tidak? Bal tu'thirunal hayatad dunya. Tabi'i? Tabi'i. Bal tu'thirunal. Nah, itu tidak tabi'i. Tidak. Nah, saya baca seperti ini Bunda. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Tabi'i tidak? Tidak. Sekali lagi. Tabi'i, Pak. Tu'thirunal hayatad dunya. Karena balnya juga tadi lebih lambat. Nah, tadi yang pertama batu tiruna, kalau yang kedua batu tirunal hayatad dunya, itu pun tabi'i. Dan ketika saya evaluasi mengenai diri saya pribadi Bunda ya, itu tabi'i itu dapat dirasakan dengan perasaan ataupun feeling. Ketika ini menurut saya sudah pas gitu ya, itu dikatakan tabi'i. Meskipun panjang, seperti halnya dikatakan di irama-irama mujawad gitu ya. Itu sebetulnya sudah tabi'i. Nah, hati-hati Bunda pada kata bismillah, ketika Ibunda mau membaca membaca la-nya lebih panjang, berarti bisnya harus lebih lambat. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Tabi'i apa tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Tabi'i tidak? Tidak. Karena kepanjangan. Tapi kalau begini, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu baru tabi'i. Kenapa? Karena bisnya lebih lambat. Begitu. Jadi ukurannya begitu, jadi tempo lambannya Bunda ya, seperti itu. Nah, kemudian lanjut lagi Bunda. Setelah ini dapat dipahami mad tabi'i ya Bunda ya. Untuk tandanya itu ada 3 dulu ya. Yang pertama fathah bertemu alif. Yang kedua fathah bertemu alif bengkok. Kenapa dikatakan alif bengkok? Karena bengkok. Karena bengkok ya. Nanti saya jelaskan ya insyaallah. Nah, kemudian yang ketiga dhammah, bukan alif bengkok ini. Kasrah dulu ya. Kasrah bertemu ya sukun. Ya, kasrah bertemu ya sukun. Kemudian dhammah bertemu sukun. Nah, ini tanda tabi'i yang original Bunda ya. Adapun Bunda ketika menemukan fathah berdiri ataupun kasrah berdiri, itu sebetulnya hakikatnya ini. Ya, hakikatnya fathah berdiri itu fathah bertemu alif. Nah, di Al-Qur'an Mushaf Indonesia tajwid berwarna
tanda tabii ini atau tanda mad dua harakat ini ada 7. Berarti 4 lagi apa Bunda? 4 lagi. Ini baru 3. Oh, itu. Kita tambahkan. Ini bertemu alif bengkok. Ya, fathah bertemu alif bengkok Alif Bunda ya. bengkok. Terus Fathah bertemu alif bengkok. Yang kedua Fathah berdiri. fathah berdiri. Sukun. Ya, Bunda. sukun terbalik. Terbalik. Satu lagi Bunda. Iya, domah terbalik. Kasroh berdiri. Kasroh berdiri. Fathah Sehingga bertemu alif. ini jumlahnya ada 4. Nah, kalau di tahsin peripat suka dijelaskan dengan rumus 3-2-2. 3-2-2. 3-2-2 fathah kasroh dhammah. Fathah kasroh dhammah. Ini salah satu ciri khas sobat ngaji, itu punya rumus 3-2. 3-2. Apa 3 itu? Fathahnya ada 3. Fathah bertemu alif. Kemudian fathah bertemu alif bengkok. Kemudian fathah berdiri. Kasrohnya ada 2. Pertama kasroh bertemu ya sukun. Kasroh berdiri. Kemudian dhammahnya ada 2 juga. Dhammah bertemu sukun. Jadi dalam 1 detik insya Allah Bunda hafal 7 tanda mad 2 harakat. Insya Allah ya. Baik Bunda sekalian, tadi saya mau menjelaskan ini ya. Kenapa harus ada alif bengkok? Kenapa alifnya Ustadz tidak lurus saja ya? Kenapa ya? Nah ini Bunda ada alasannya. Ulama mengatakan watuk tabul alifu suratan bilya. Di sini saja ya. Watuk tabul jelas tidak Bunda tulisannya? Watuk tabul alifu suratan. Nah ini sodnya pakai sod Bunda ya, bukan sod. Kalau pakai sod ini artinya gambar. Surah artinya gambar. Tapi kalau qasin surah itu artinya surah Al-Qur'an gitu ya. Jadi pergantian huruf ini dapat merubah makna. Maka penting kita belajar makhraj huruf juga ya. Suratan ya, bukan surah. Suratan bilya. Wa tuktabul alif suratan bilya dilalatan li'annaha fil asliyah. Wa tuktabul alif suratan bilya, lewat bilya ini Bunda, bilya. Dilalatan li'annaha fil asliyah. Nah, ini salah satu hebatnya para ulama itu ketika membuat syair itu sangat tepat Bunda ya. Ketika ujungnya ya, maka ujungnya lagi ya lagi. Dan ini ada nazamnya Bunda ya. Kalau saya waktu di pondok lagunya seperti ini. Wa tuktabul alifu suratan bil yadi lalatan li'annaha fil asliyah. Wa tuktabul alifu suratan bil yadi lalatan li'annaha fil asliyah. Apakah Bunda pernah mendengar lagu itu? Lagu apa ya? Atau lebih lambat ada? Lagu yang lebih lambat ada. Wa tuktabul alifu suratan bil ya dilalatan li'annaha fil asliyah. Wa tuktabul alifu suratan bil ya dilalatan li'annaha fil asliyah la 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 la. Itu Bunda ya. Nah, dalam agama lengkap Bunda ya. Nama ini kalau nggak salah Baharajaz ya. Baharajaz. Di dalam agama itu lagunya ada. Dan lagunya tidak membuat kita lupa kepada Allah. Ketika Bunda mendengar barusan, apakah Adam lupa kepada Allah? Adam insya Allah ya. Karena ini lagunya para ulama. Salah satunya yang dikarang oleh Syekh Khalil. Beliau itu membuat atau mengarang suatu kitab yang
isinya itu membuat irama-irama pada lagu-lagu ya, lagu-lagu syair Arab seperti itu. Dan juga ada lagi lagu seperti ini. Ma ahsana dina wa dunya idza jtama'a. Kira-kira lagu apa Bunda? Ma ahsana dina wa dunya idza jtama'a fa'aqbaha al-kufra wal iflasa birrajuli. Ma ahsana. Masya Allah, bahagia sekali, hebat sekali. Ad-dunya idza ijtama'a. Ketika dunia, idza ijtama'a dan agama, ma ahsana dina. Bahagia sekali, hebat sekali. Ketika dunia dan agama terkumpul. Idza ijtama'a terkumpul. Jadi orang itu ya pintar, agamanya bagus, juga orang kaya gitu ya. Wa aqbahal kufra wal iflas sabir rajuli. Sungguh jeleknya orang yang sudah mah kafir, kemudian tidak rajin beribadah kepada Allah. Sudah mah miskin, kemudian tidak rajin ibadah kepada Allah. Nah, jadi kita semoga termasuk kategori yang pertama Bunda ya. Ma ahsana dina wa dhunna idza wa apa diulang. Ma ahsana dina wa dunya idza ijtama'a. Semoga kita dijadikan orang-orang yang rajin beribadah dan juga paham terhadap ilmu agama, dan juga kita semoga diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu Bunda ya, lagunya lagu apa ya? Boleh dihafalkan Bunda ya. Nanti saya kalau Bunda mau lagunya boleh ya untuk ini. Ini insya Allah berpahala karena ilmu gitu ya. Nah, di sini tadi saya menjelaskan mengenai cara kenapa harus ada alif bengkok. Nah, alif bengkok itu watuk tabul alifu suratan bilia dilalatan li anha fil asliyah. Artinya ditulis atau digambarkan alif seperti iya. Suratan bilia seperti iya. Kenapa? Dilalatan menunjukkan li annaha karena sesungguhnya pada asalnya itu huruf ya. Ya. Jadi ini suara saya kecil tidak Bunda Afwan? Jelas tidak? Ustaz. Jelas ya Afwan? Nah, kita ambil contoh Bunda ya. Kata Allah atau walaili idza yaghsha. Nah, di sini ada alif bengkok. Kenapa tidak alifnya alif berdiri, tidak begini Bunda ya, Afwan. Nah, tidak begini. Yaghsha. Kita carinya yang fathah berdiri saja Bunda ya. Kira-kira kata apa Bunda ya? Yang fathah berdiri. Fathah berdiri dengan alif bengkok. Daya. Fatawalla. Abasa wa tawalla. Wa tawalla. Yakin Bunda watawala ya? Apa fathah berdiri? Ya, apa ya? Asalnya katanya watawallaya. Watawallaya. Loh, kenapa Ustadz menjadi watawalla? Karena ada kaidah di dalam ilmu sharaf li sukuniha wan fitahi ma qablaha. Ketika ada huruf ya, Ibunda sekalian, sebelumnya harakat fathah, ya. Ketika ada huruf ya sebelumnya harakat fathah, maka ya-nya ini digantikan ke huruf alif. Cuma alifnya alif rengkol entok. Alif bengkok ya, alif bengkok afan. Nah, seperti ini. Kemudian titiknya
dihilangkan. Kenapa? Karena sudah menjadi alif seperti itu. Jadi pada hakikatnya alif di sini pada mulanya huruf ya. Pertanyaannya ya, kenapa Ustadz tidak digantikannya ke waw? Kan huruf mat itu banyak. Ada waw sukun. Kemudian ada apa lagi Bunda? Ya lagi ya. Nah karena fathah itu temannya dengan alif, maka ya-nya digantikan ke alif. Jangan heran Bunda ketika Bunda menemukan alif bengkok, itu pada hakikatnya huruf ya yang ditukarkan ke alif. Seperti itu ya. Mungkin Bunda sampai sini dulu ya. Nanti insya Allah kita lanjut sambil saya break terlebih dahulu. Seperti itu. Ya, tafadhal Teh Syifa. Syukran. Baik, syukran Ustadz Asep. Sama-sama. Untuk pemaparan materinya, mohon izin Bapak Ibu semua. Insya Allah kita ada sesi sedikit informasi Bapak Ibu semua ya, dan juga nanti di akhir akan ada sesi talaki ataupun tanya jawab ya. Boleh nih dipersiapkan untuk tanya-tanyanya, boleh dicatat dan siapkan juga fitur raise hand yang ada di fitur Zoom-nya ya, untuk memudahkan kita untuk memanggil nama-nama peserta di layar. Seperti itu Bapak Ibu semua. Dan mohon izin kami bantu tampilkan informasinya di layar ya Bapak Ibu semua. Baik, alhamdulillah sudah tampil di layar Bapak Ibu ya, ada ya? Baik, alhamdulillah. Di sini ada beberapa program Tasin bersama Sobat Ngaji, Bapak Ibu semua. Untuk yang pertama yaitu ada kelas Tasin Akbar yang insya Allah kita rutin dalam satu pekannya di setiap hari Rabu malam khusus bedah tajwid, lalu di hari Ahad malamnya, dan yang terbaru kita ada di hari Kamis Maghrib mengaji ya. Program ini programnya gratis Bapak Ibu semua, sehingga bisa di-sharekan kepada yang lainnya ya, kepada keluarga, sahabat dan teman-teman untuk sama-sama bergabung di kelas Tasin Akbar bersama Sobat Ngaji seperti itu. Dan gak lupa Bapak Ibu semua, juga kami ada kelas privatnya nih khusus ya bagi Bapak Ibu mungkin ingin bergabung lebih personal, lebih private dan juga lebih fokus sesuai kebutuhan kelasnya. Ada beberapa kelas yang kami bantu spillkan Bapak Ibu semua ya. Nah, sebelum kita sharekan apa saja kelasnya, di sini kami mau menginformasikan fasilitas kelasnya ada apa saja nih. Nah, untuk satu kelas privat ini, satu kelasnya kurang lebih ada sekitar 8 hingga 12 peserta ya dalam satu kelasnya. Dan untuk pertemuannya ada 4 pertemuan selama 1 bulan. Dan untuk media belajarnya melalui media fitur Zoom meeting ya Bapak Ibu semua, dengan durasi belajar kurang lebih 1 jam 30 menit ya. Nah, Bapak Ibu saat mengikuti kelas privatnya juga beruntung sekali nanti akan mendapatkan gratis rekaman setiap pertemuannya dan juga mendapatkan gratis modul pembelajaran melalui PDF-nya yang bisa Bapak Ibu printkan di rumah seperti itu ya. Nah, untuk apa saja kelasnya yang tersedia Bapak Ibu semua? Di sini ada kelas Tikror ya untuk yang pertama. Nah, ini cocok sekali buat Bapak Ibu yang mungkin merasa lupa atau belum lancar membaca huruf-huruf hijaiyahnya. Kita bisa mulai belajar dari dasar ya, atau kita bisa sebut dengan kelas Ikro ya. Nah, ini cocok sekali buat Bapak Ibu untuk belajar dari dasarnya ya. Insya Allah juga akan ada modulnya seperti yang di layar di sini ya, sudah penuh dengan warna, dan juga nanti ada rekamanannya juga untuk bisa Bapak Ibu simak di rumah. Nah, untuk selanjutnya, nah kurang lebih seperti ini ya. Untuk kelas ikronya itu ada ikro 1, ikro kedua, ikro dan ikro ketiga ya. Mulai dari pengenalan, lalu sambung huruf, dan juga tanda-tanda juga ya, mengenal tanda-tandanya. Masya Allah, insya Allah memudahkan Bapak Ibu semua.
Dan yang selanjutnya Bapak Ibu semua juga kami menyediakan kelas tahsin tajwidnya. Nah, ini kami sarankan bagi Bapak Ibu yang dirasa sudah bisa baca Al-Qur'an namun masih keliru panjang pendeknya ya, madnya serta tajwidnya. Nah, ini rekomendasi sekali bisa ikutan di kelas tahsin tajwidnya ya. Untuk modulnya juga alhamdulillah udah kami bantu siapkan. Mulai dari mat 2 harkat, 4 sampai 5 harkat serta 6 harkat dan masih banyak lainnya lagi ya Bapak Ibu semua hingga tahsin kedua. Dan lanjutannya nanti insya Allah kita akan lanjut ke bab makhorijul huruf, mengenal huruf-huruf beserta sifat-sifatnya juga. Masya Allah, insya Allah memudahkan untuk Bapak Ibu semua dipelajari saat KBM ataupun di rumah ya Bapak Ibu semua. Dan selanjutnya Bapak Ibu, kami juga ada kelas makomatnya. Nah, ini untuk kita langsung. Nah, ini untuk kelas makomatnya. Kelas makomatnya sudah lengkap dengan modul dengan tanda panah iramanya juga untuk memudahkan Bapak Ibu pelajari ya. Kita mulai dari Quran surat An-Naba dan kelas makomat ini kita menggunakan irama kurdi. Kenapa menggunakan irama kurdi? Karena lebih mudah untuk Bapak Ibu pelajari dan juga praktekkan. Jangan khawatir juga Bapak Ibu karena kami juga menyediakan audio rekaman MP3-nya yang bisa Bapak Ibu setel atau latihan di rumah ya tanpa hilang ya. Insya Allah tersimpan di file kami seperti itu. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu semua juga yang terakhir ada kelas talaki ya. Nah, ini banyak sekali Bapak Ibu yang pengen ikutan kelas bab talaki ini ya, yang pengen belajar secara langsung dari mushafnya dan langsung dikoreksi oleh asatidnya di mana tempat kesalahan dan harus memperbaikinya seperti apa ya. Bisa ikutan di kelas talaki ini. Cuman di kelas talaki ini sedikit spesial Bapak Ibu karena kita harus melalui plasmen test terlebih dahulu mengirimkan rekaman bacaan Quran Surat Maryam dari ayat 1 hingga ayat kelima ya. Nanti jika hasilnya sudah lulus dengan baik bisa lanjut ke kelas talakinya. Nah, seperti itu Bapak Ibu semua untuk pengenalan kelas-kelasnya ya. Nah, di sini siapa nih Bapak Ibu semua yang siap ikutan kelas tahsinnya ya? Bisa dipilih mulai dari ikronya, kelas tajwidnya, makomat dan juga talakinya ya. Jangan sampai salah pilih kelas ya Bapak Ibu semua, bisa diperhatikan atau bisa langsung tanya-tanya ke adminnya terlebih dahulu ya. Nah, ini ada beberapa kelas yang masih kuotanya masih aman ya buat Bapak Ibu semua. Di kelas tahsin tajwidnya hari Selasa sore jam 4, ada juga di hari Jumat siang jam 1 siang. Lalu di kelas tikronnya ini kebetulan belum berjalan. Untuk kelas tikronnya insya Allah kita mulai di Oktober ya, yaitu di hari Kamis sorenya ya, khusus akhwatnya. Masya Allah. Bisa langsung hubungi admin kami di sini ya Bapak Ibu semua. Atau Bapak Ibu semua mau langsung kirim nomornya ya, bisa langsung juga dilampirkan nomor-nomornya. Nanti dari kami sebagai admin akan menghubungi nomor Bapak Ibu semua ya. Alhamdulillah kami juga bantu menginformasikan melalui kolom komentar di Zoom ini ya. Bisa Bapak Ibu lihat. Di sana ada link. Nah, di sini Bapak Ibu bisa langsung klik saja pendaftarannya melalui kolom komentarnya ya. Masya Allah. Mudah-mudahan dengan adanya kelas privat bersama Sobat Ngaji bisa menjadi solusi serta memperbaiki bacaan kita yang masih sulit dan juga keliru ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu semua, barangkali ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu mengenai kelas privatnya, boleh ya, karena waktunya terbatas nih. Untuk 2 orang saja nih, kira-kira ada yang mau bertanya mengenai kelas privatnya Bapak Ibu semua? Kalau trikro untuk Ikhwan udah ada jenisnya belum pendaftarannya? Untuk ikro ya, kakak siapa nih kalau boleh tahu? Ini Fatir. Kak Fatir ya, untuk kelas ikro Ikhwannya insya Allah ada kakak ya. Nanti
kami bantu waiting list-kannya terlebih dahulu. Boleh bantu follow up kembali untuk nomor adminnya ya. Baik, syukran Kak Fatir. Ada Ibu Titi, Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam. Ibu Titi bertanya, oh keliru ya, Afan. Ada Ibu Fitri dari Majalengka. Ada. Kalau talaki hari apa? Talakinya hari Rabu sore Ibu Fitri. Rabu sore ya. Kira-kira jadwalnya cocok gak nih? Kalaupun tidak cocok gak apa-apa ya. Nanti kami bisa bantu waiting list terlebih dahulu. Sorenya jam 4. Sorenya jam 4 sorenya jam 4 sampai jam setengah 6 ya. Durasi belajarnya kurang lebih 1 jam selama 1 jam 30 menit gitu. Khusus talaki aja. Semua kelas baik itu Iqra, Makomat, Tajwid dan juga talaki semua belajarnya kurang lebih 1 jam 30 menit seperti itu Ibu ya. Iya, Oke, baik terima kasih banyak Ibu. Baik Bapak Ibu semua. Saya Afwan. Saya udah kirim voice note surah Maryam tapi sampai sekarang belum ada follow up kembali. Oke, baik Ibu Widya. Terima kasih banyak ya sudah mengirimkan rekamannya. Nanti boleh bantu langsung hubungi juga adminnya kembali. Takutnya chatnya tertumpuk ya Ibu ya. Boleh bantu di follow up kembali kepada adminnya. Oke, baik. Syukran Ibu Widya ya. Sama-sama. Oke, alhamdulillah Bapak Ibu semua, nanti bisa langsung lanjut ke nomor admin kami. Dan pertanyaannya kami batasi dan kami lanjutkan kembali untuk materinya ya. Nah, untuk sesi tanya jawab dan talakinya boleh siap-siap nih menggunakan fitur raise hand-nya untuk bisa kami panggil namanya satu persatu seperti itu ya. Oke, Bapak Ibu semua, kita kembalikan kembali kepada Ustadz Asep. Silakan Pak Ustadz. Baik, syukran Teh Syifa, Masya Allah ya. Baik buat ayah bunda ya, silakan yang mau ikut kelas privatnya. Sobat ngaji terbuka buat ayah bunda. Ya, baik sekarang kita lanjut lagi. Izin saya untuk share kembali bunda ya. Masih di ayat 16 ayah bunda ya. Nah, sekarang masih di ayat 16. Nah, ibunda sekalian, sekarang kita insya Allah akan membahas mengenai alif lam ya. Alif lam yang ada pada kata al-hayatu. Al-hayatu. Ini lamnya ibunda ya. Kita fokus sementara ke lamnya dulu ya. Lam yang ada pada kata al-hayatu. Menurut bunda nih, lam apa? Ada yang tahu tidak? Lam itu ada 2 ya. Ada lam qamariyah, ada lam Qamariyah. Lam syamsiyah apa lam qamariyah? Lam Qamariyah. Nah, istilah nama lainnya bunda. Selain dikatakan lam qamariyah, ada lagi namanya satu lagi. Apa bunda? Idhar qamariyah. Idhar qamariyah, Masya Allah ya. Nah, ini ada Ada 2 nama. Secara baca, ini namanya idhar qamariyah. Yeah. Secara istilah, namanya alif lam qamariyah. Nah, kemudian kenapa dikatakan idhar qamariyah? Idhar itu artinya jelas. Berarti pada kata al-hayatu ini, ada suatu huruf yang harus dibaca jelas. Yaitu huruf afan. Lam sukun. Nah, untuk mengetahui apakah ini al-qamariyah, apakah ini syamsiyah, bunda insya Allah mudah. Cukup bunda lihat atasnya. Kalau di atasnya ada tanda sukunnya, ini bunda ya, jelas ya. Nah ini, ada tanda sukun seperti ini pasti istilah namanya qamariyah. Berarti qamariyah tadi harus dibaca jelas lamnya. Sebaliknya, kalau di atas kalau di atas huruf lamnya tidak ada tanda matinya, ya. Nah, contoh di sini bunda ya. Kita langsung saja bahas yang ini. Di sini tidak ada tanda matinya. Nah, berarti ini syamsiyah. Nah, kalau syamsiyah, istilah nama lainnya yaitu
Idgham Idgham syamsiyah. Lamnya Idgham tidak baca. dibaca. Nah, untuk Ibunda ya, untuk hamzah yang di depannya ada lam sukunnya, ini ketika di awal baca dibaca fathah. Hati-hati semisal Ibunda berwakaf ya, berwakaf di al-haya. Contoh ya, saya contohkan. Bal tu'thirunal hayah. Nah, kemudian Ibunda mau ibtida atau mengulangnya dari kata al-haya. Hati-hati ini hamzahnya tertinggal ya. Al-hayatu atau al-hayata. Nah, hati-hati. Maka ini Bunda harus berikan harokat fathah. Tidak bisa diberikan harokat kasroh, tidak bisa diberikan harokat dhamma. Ini untuk hamzah yang nempel yang bersamaan dengan lam sukun, ini qat'i harus dengan harokat fathah. Dapat dipahami Bunda? Satu lagi. Ini sudah tidak tadi kita tabi'i ya. Nah, untuk waw di sini Bunda ya. Untuk waw di sini namanya waw zaidah. Apa Bunda? Waw zaidah artinya waw penambah saja. Ya. Waw penambah saja gitu. Ini tidak dibaca. Tidak al-hayatu, tetap al-hayatu. Ini Bunda anggap tidak ada saja ya. Karena zaidah itu hanya pelengkap saja. Kemudian, nah terakhir kita di sini Bunda sekalian, ayah Bunda menemukan nun sukun bertemu dengan huruf ya. Untuk istilah nama tajwidnya pada kata ad-dunya ini apa hukumnya Ibunda, ayah Bunda? Idgham. Gunnah. Apakah betul Bunda? Bila gunnah. Idgham mutlak. Saya baca ya. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Idhar. Nah, berarti hukumnya idhar. Nah, hati-hati Bunda, ada pengecualian di dalam hukum idgham bi ghunnah. Idgham bi ghunnah itu terjadi ketika nun sukun bertemu dengan huruf yang 4. Yang pertama huruf ya, yang kedua huruf waw, yang ketiga huruf nun, yang keempat huruf mim. Nah, ini terjadi adanya hukum idgham bi ghunnah. Nah, lalu kenapa Ustaz di sini tidak diidghamkan? Nah, ini merupakan pengecualian, ya. Kenapa tidak diidghamkan? Karena ini terdapat pada satu kata. Terdapat pada satu kata ya. Nah, terjadinya adanya hukum idgham bi ghunnah Bunda sekalian ketika terdapat pada dua kata. Contoh ya. Contoh kata may yasha'u min ghairi hisab. Man yasha. Ya, kata man yasha. Ayah Bunda coba Ibunda perhatikan pada kata man yasha. Di sini terdapat atau terjadi pertemuan apa? Nun sukun dengan huruf ya. Huruf ya. Nah, ini pada satu kata, apa dua kata Ibunda? Dua kata. Dua kata. Kata yang pertama kata apa? Man. Kata yang kedua apa? Yasha. Jadi sekali lagi, adanya hukum idgham bi ghunnah ini ketika terdapat pada dua kata. Sedangkan kalau dalam satu kata ini namanya apa Ibunda? Ada yang tahu? Idhar mutlak. Masya Allah, idhar mutlak ya. Sekali lagi namanya idhar mutlak. Apa itu mutlak? Mutlak itu ya meskipun dengan huruf ya itu tidak ada pengaruhnya ya. Meskipun bertemu huruf ya, ini nun sukunnya tidak berubah, tetap dibaca
Jelas. Jelas. Dan idhar mutlak ini dalam Al-Quran hanya terdapat pada 4 kata. Ada yang tahu Bunda tidak? Kira-kira apa? Kata apa saja? Yang Ada. pertama tadi? Kinwanun, Masya dunyan. Allah ya. Ad-dunya. Yang pertama Kinwanun. ad-dunya. Yang kedua Ibunda? Bunyana. Sinwanun. Wanun. Sinwanun. Kemudian ada lagi Bunda? Kinwanun. Bunyanun. Masya Allah. Bunyanun. Ada lagi Bunda? Satu lagi. Kinwanun. Nah, ini Bunda ya. Hanya 4. Hanya 4 hukum idhar mutlak pada Al-Quran. Ya, mungkin insya Allah kita lanjut untuk bahasan selanjutnya di ayat 17, dilanjut insya Allah di pekan yang akan datang. Sampai sini Bunda dapat dipahami Bunda? Ayah Bunda? Insya Allah ya. Nah, sekali lagi insya Allah untuk bahasan selanjutnya semoga pekan depan bisa dengan guru kita Ustadz Dari. Insya Allah kalau gak salah beliau itu pulang tanggal 10 Bunda ya. Tanggal 10 Oktober. Sekarang baru tanggal berapa? 8 ya? Iya. Sekarang tanggal 8. Insya Allah beliau pulang tanggal 10. Sebelum kita bertalaki, mari kita sama doakan kepada beliau semoga diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat pulang kembali dengan selamat ke tanah air Indonesia tercinta kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum kita lagi, mari sama-sama saya satu kali, Bunda satu kali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hati-hati ayah bunda untuk basmalahnya. Bismillah, kepanjangan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakara isma rabbih fasalla. Wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya. Untuk bertalaki silakan saya silakan untuk nama-namanya ke Teh Syifa. Oke, baik. Terima kasih banyak Ustadz. Oke, Bapak Ibu semua, boleh nih dipersiapkan terlebih dahulu untuk fitur raise-nya ya, agar kami bantu panggilkan namanya satu persatu. Oke, di sini kita berikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang belum pernah mencoba pertalaki di sini ya. Ada Bapak Warsono. Silakan Bapak Warsono, boleh nih mencoba pertalakinya. Boleh di-on-kan mikrofonnya Bapak ya. Makasih. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Afan Bapak agak kepanjangan sedikit ya. Boleh diperbaiki Bapak? Diulang sekali lagi. La-nya, la. Bismillahi. Nah, segitu. Bismillahirrahmanirrahim. Afan masih kepanjangan maknya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ya, pertahankan Pak ya, pertahankan seperti itu.
Wa dzakara asma rabbih fasalla. Hati-hati la-nya kepanjangan. La. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Ya. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Nah, kemudian adanya agak dihentakin, ada syiddah. Tad dunya. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Masya Allah, alhamdulillah. Allah marhamna bil Alhamdulillah. Quran. Terima kasih Terima Pak, kasih. syukran ya. Ya, Syukran. sama-sama. Terima kasih Ustaz Ustaz. selalu berkah afan sama. Amin. Baik, syukran Bapak Warsono. Kita lanjut kepada peserta yang lainnya ya. Di sini ada ibu-ibu yang ingin mencoba bertalaki. Mana suaranya ibu-ibu? Masih semangat ini? Semangat, Insya Allah. semangat. Insya Allah. Insya Allah masih semangat ya. Semangat. Masya Allah. Di sini sudah ada yang menggunakan fitur Raise Hand juga. Ada Ibu Siti Rohani ya. Silakan Ibu Siti. Boleh di-on-kan mikrofonnya Ibu Siti Rohani. Ibu Rohani, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa nih Bunda? Rohnya agak tebal Bunda sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Agak lebih diangkat lagi Bunda, pangkal lidahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Ya, diulangi Bunda. Sinnya Ibunda. Coba ujung lidah Bunda ke gigi seri bawah. Wa dzakara asma. Nah. Wa dzakara rabbih fasalla. Ya, namun hati-hati Bunda sinnya keputus ya. Wa dzakaras. Nah, itu keputus. Wa dzakarasma. Rasma. Nah, gitu. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Masya Allah. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Masya Allah. Allah marhamna bil Quran. Mumtaz. Syukran Bunda ya. Pertahankan. Kasih. Ya, apa sama-sama. Baik, syukran Ibu Rohani. Kita lanjut ke peserta yang lainnya ya. Masih ada waktu sekitar 9 menit lagi ya Bapak Ibu semua. Mungkin untuk talakinya kita batasi berapa orang lagi Pak Ustadz kira-kira? 2 orang lagi. Tiga juga tidak apa-apa. Oke, baik 3 ya. Oke, di sini ada Ibu Hidayati Ida. Silakan Ibu Hidayati Ida, di-on-kan mikrofonnya Ibu ya. Ya, Ustaz. Ya, silakan Bunda tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Boleh diulang kembali Bunda. Haknya Bunda hati berbisik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada suara itu. Bayangkan Bunda ketika memakan sesuatu yang pedas. Nah, itu suara kalau huruf-huruf H. Baik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekali lagi Bunda Afwan. Nah, dihimpit Bunda ya. Keluarkan dari H itu, keluarkan dari tengah tenggorokan. Kemudian Bunda agak himpit. Nah, gitu. Coba Bunda, bunyikan dulu karakter atau sifat huruf H-nya. Berbisik ya. Bayangkan juga Bunda berbisik kepada berbisik-bisik tetangga gitu ya. Bisik-bisik tetangga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Pertahankan Bunda ya, silakan. Ya, Ustaz. Wa dzakarasma rabbih fasalla. Ya, boleh diulang kembali Bunda sekali lagi. Wa dzakarasma rabbih fasalla. Hati-hati Bunda, rohnya lebih tebal lagi Bunda. Wa dzakaro diangkat pangkalnya atau Bunda dorong ke dalam ya. Ro.
Lidahnya dorong ke dalam. Wa dzakaros gitu. Wa dzakarus marubbihi fasolla. Ya, soalnya lebih tebal lagi Bunda. Fasolla. Fasolla. Ya, hati-hati Ya, hati-hati ininya monyong ya. Nah, bayangkan Bunda, sama halnya dengan huruf sin. Sin itu keluarnya sad dan sin itu sama marhajnya ya, dari ujung lidah ke gigi seri bawah. Bedanya kalau sin itu lidahnya tidak didorong ke dalam. Sa. Nah, kalau fu itu Bunda dorong ke dalam. Sehingga bunyi o-nya di dalam ya. Wa dzakaras marabbihi fasol. Nah itu ya. Fasol. Ya. Ya, sekali lagi Bunda tafadhol. Ya, Ustaz. Wa dzakarus marubbihi fasolla. Masya Allah. Satu lagi Bunda. Wa dzakarus marubbihi fasolla. Ya, lanjut Bunda. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Masya Allah, alhamdulillah, Allah marhamna bil Quran. Pertahankan Bunda ya. Nah tadi Bunda ya huruf sad, nah, Bunda boleh diperbaiki seperti itu. Ya. Syukran Ibunda. Baik, syukran Ibu Ida. Kita lanjut ke peserta berikutnya. Di sini ada Ibu Wida yang sudah stay mikrofonnya on nih. Silakan Ibu Wida. Boleh mencoba bertalaki Ibu Wida ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Gimana Ustaz? Ya. Syukran Bunda, mumtaz. Alhamdulillah. Ya, dilanjut. Apa? Bal tu'thirunal hayatad dunya. Masya Allah, alhamdulillah, Allah marhamna bil Quran. Alhamdulillah. Syukran Bunda ya. Alhamdulillah, afwan, syukran. Sama-sama. Pak, Masya Allah Ibu Wida, terima kasih banyak. Kita lanjut ke peserta terakhir untuk bertalaki ya. Ada Ibu Karini dari Sopeng, Sulawesi Selatan. Masya Allah. Silakan Ibu Karini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pukul berapa Bunda sekarang di situ Bunda? Pukul 11 ya? Setengah 11. Ya, hampir jam 11. Sudah ngantuk ya? Ya. Insya Allah ya. Silakan Bunda. Tafadhol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, apa nih Bunda sedikit ya? Boleh Bunda perbaiki i-nya ya. Syai, hati-hati ke vokal hamzah. Syai, tidak syai. Nah, tapinya syai. Nah, Bunda latihannya ya ai. Coba. Ya ai. Bunyikan dulu Afan, bunyikan dulu ya ai. Kata ya ai. Nah, gitu. Syai. Nah, gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, kemudian Bunda Afan to-nya lebih tebal lagi ya. Bunda dorong ke dalam. Syaitonir rajim. Syaitonir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati Bunda, ni-nya lebih jelas lagi vokalnya i-nya. Ni, Bunda rahang bawahnya tarik ke bawah ya. Ni. Syaitoni. Ya. Banyak Ustaz. Bismillah. Ar-Rahmani, Afan. Ar-Rahmani Bunda ya. Ar-Rahmani. Hati-hati Ar-Rahmani. Bismillahirrahmanirrahim. Sikit lagi Bunda. Bismillahi. Bunda rahang bawahnya tarik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.
وذكر اسم ربه فصلى. Ya. بل تؤثرون الحياة الدنيا. Ya, boleh ulang kembali Bunda sekali lagi. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Masya Allah, alhamdulillah. Syukran Bunda ya, syukran. Sedikit Bunda sedikit ya pada huruf dalnya. Nah, huruf dal. Hati-hati Bunda pada huruf dal dalam bahasa Arab. Itu bukan huruf Latin pada umumnya bahasa Indonesia kita ya. Dan dari mana dia? Kalau huruf da ini dal ya. Ini keluarnya dari ujung lidah menempel ke gigi afan, ke pangkal gigi seri atas. Pangkal dah. Ya, coba Ibunda arahkan ujung lidah Ibunda, arahkan ke pangkal gigi seri atas. Da. Nah, gitu ya. Al hayatad dunya tidak. Al hayatad dunya. Nah, begitu. Sekali lagi Bunda, disempurnakan. Al hayatad dunya. Nah, dari bal tu'siru Bunda afwan. Tu'sirunal hayatad dunya. Masya Allah, alhamdulillah. Syukran Bunda ya. Syukran. Allah marhamna bil Quran. Afwan, sama-sama. Baik, terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak Ibu Karini. Alhamdulillah, Bapak Ibu semua sudah mengikuti kesempatan untuk bertalaki. Bagi yang belum, jangan khawatir Bapak Ibu semua ya. Masih ada kesempatan di pekan depan ya. Jangan khawatir, jangan berkecil hati karena masih ada di kesempatan di pekan depan. Masya Allah, ikutin terus di kelas Tahsin Akbarnya bersama Sobat Ngaji ya. Baik Bapak Ibu semua, karena waktu pun sudah larut malam juga nih, kita cukupkan saja dan kita alihkan kepada Ustadz Asep. Barangkali ada yang mau disampaikan atau tambahan motivasinya untuk kami semua. Pak Ustadz boleh nih, silakan Pak Ustadz. Ya, syukran ya. Terima kasih banyak kepada ayah bunda yang sudah bergabung pada kajian Tahsin pada malam hari ini. Semoga sekali lagi apa yang dilaksanakan oleh kita ini, amal kita ini dijadikan amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ini bunda sekalian, kita ada yang namanya rasa lelah ya. Bunda lelah tidak? Apalagi yang sudah ngantuk memaksakan gitu ya. Itu pastinya lelah. Dan ingatlah, lelah kita saat ini insya Allah ada pahalanya. Dan ada yang lebih lelah. Apa kira-kira bunda? Ada yang lebih lelah dari ini. Ketika kita merasakan penyesalan, lelah kita tidak mempunyai ilmu. Kalau sekarang kita lelah, insya Allah ketika kita tidur istirahat lelahnya akan hilang. Tapi kalau kita lelah, merasakan penyesalan tidak punya ilmu, itu lelahnya selama-lamanya. Dan lelahnya merupakan lelah batin. Loh, kenapa orang lain bisa? Ya, kenapa saya tidak bisa? Karena tidak punya ilmu. Dan itu akan merasa lebih lelah. Maka bunda sabar ya. Ketika bunda lelah dalam belajar, ini insya Allah ada pahalanya. Dan lelah pun ini akan hilang. Berbeda dengan lelah ketika kita merasakan penyesalan. Dan itu lelahnya tidak akan tidak akan hilang. Kenapa? Lelahnya lelah batin. Kalau kita kalau kita banding-banding, lebih baik lelah fisik apa lelah batin, Bun? Lebih baik lelah fisik ya. Karena kalau lelah fisik itu akan hilang dengan istirahat. Berbeda dengan lelah batin. Itu nempel di pikiran kita gitu ya. Nempel loh, kenapa saya tidak bisa-bisa ya? Bunda sabar. Sekali lagi bunda sabar dan istiqomah. Lelah ini akan menjadi pahala untuk kita. Semakin perlahan-lahan, kita akan lebih bertambah ilmu lagi. Dan semoga dengan tambahnya ilmu,
semakin bertambah amal untuk kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu mungkin Bunda ya, Ayah Bunda sekalian, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Semoga semuanya sehat selalu, berkah selalu, apa yang menjadi cita-citanya dan kebutuhannya segera Allah kabul semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita akhiri kajian kita pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke sama Bunda Afwan. Selamat beristirahat Bunda ya. Oke, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz Asep untuk pemaparan materi dan juga motivasinya. Masya Allah. Insya Allah kita juga akan terus semangat ya Bapak Ibu semua. Dan insya Allah juga kita akan ketemu kembali ya. Tidak hanya di Rabu saja, nanti besok hari Kamis ada ya. Di hari Kamis mengajinya ya, programnya gratis, bisa di-sharekan kepada yang lainnya. Dan tak lupa Sifa mengucapkan kepada Ustadz Asep, mudah-mudahan beliau sehat selalu untuk bisa terus membersamai kita. Dan juga kami ucapkan juga terima kasih banyak kepada Bapak Ibu ya, yang selalu senantiasa hadir dan setia mengikuti program-program bersama Sobat Kaji ya. Sehat selalu, berlimpah berkah, berlimpah juga rezekinya ya. Amin amin ya robbal alamin. Mari kita cukupkan kajian pada malam hari ini Bapak Ibu semua dengan mengucapkan hamdalah dan juga doa kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik Bapak Ibu, Sifa mewakili tim Sobat Ngaji, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat Bapak Ibu. Terima kasih Desifa. Ya, syukron Bapak Ibu semua. Mohon izin kami akhiri. مقام الرصد والعجب بسم الله الرحمن الرحيم. باب المقدمة. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري. الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود. سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي بالكمال. أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. مقام